Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6A dan anak-anak kelas 6B. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kembali lagi dengan Bu Vita dalam pembelajaran home learning. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran matematika. Seperti biasa, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya. Nah, kemarin kita matematikanya sudah mempelajari sampai volume dan luas permukaan bangun ruang. Ya, jadi bangun ruang prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola ya, Nak ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, itu masih tetap volume dan luas permukaan bangun ruang, tapi yang gabungan. Jadi misalnya nanti kalau ada balok dan kerucut itu digabung jadi satu. Nah, kita mencari volume dan luasnya itu nanti seperti apa. Nah, langsung kita mulai saja ya. Nanti ini disimak baik-baik karena materi yang ini itu agak susah ya Nak ya. Oke. Nah, yang pertama. Nah, di sini Ibu mau membahas tentang dalil Pitagoras. Nah, mengenai tugas kalian kemarin yang dari Ibu di buku kalian yang nomor 1 ya, itu kan Bu nomor 1 sama 2, kalau nggak nomor 3 ya Nak ya. Bu itu kan tingginya segitiga kan tidak ada. Nah, itu cara mencarinya seperti apa Bu? Bagaimana? Kan seperti itu. Nah, ini kan seperti ini kan. Seharusnya kan seperti ini sudah ada apa namanya tingginya segitiga yang ini. Yang 28 ini kan tinggi segitiga, seharusnya seperti ini. Tetapi di soal kalian itu tidak ada. Nah, itu gimana Bu cara nyarinya? Nah, kalau di soal kalian kan seperti ini. Ya, itu nggak ada bagaimana ini cara mencarinya. Nah, kita mencarinya itu pakai dalil Pitagoras. Ya, jadi caranya seperti ini. Ini kan garis TE ya Nak ya, yang nggak ada. Yang ini ya, yang Bu Vita beri tanda tanya ini ya. Itu kan garis TE. Jadi TE kuadrat. Nah, seperti ini. Itu OE, nah yang bawah, yang ini ya. Yang Bu Vita beri garis ungu ya, checklist ungu. OE nanti sama OT yang ke atas ini ya, yang Bu Vita beri checklist ungu, itu dijumlah, tapi dikuadratkan. Jadi OE kuadrat ini diperhatikan ya, karena nanti sampai di SMA bahkan perguruan tinggi ini tetap dipakai ya untuk dalil Pitagoras. Jadi dia untuk mencari sisi miring. Ya, dalil Pitagoras itu untuk mencari sisi miring dalam segitiga. Ya. Ini 12 OT ya, OT kuadrat. Jadi dalil Pitagoras itu untuk mencari apa namanya? Sisi miring dalam segitiga. OE kuadrat berarti 9 kuadrat. 9-nya, mohon maaf, terlalu pendek ya Nak ya. Nanti nggak kelihatan. Oke, 9 kuadrat ditambah OT-nya itu 12 kuadrat. Nah, 9 kuadrat itu tuh kan 81. 12 kuadrat itu 144. Berarti TE kuadrat itu nanti hasilnya 225. Nah, TE, nah seperti ini. Kalau kuadrat kan berarti ini kita akar 225. Nah, TE hasilnya adalah 15 cm. Jadi yang tanda tanya ini tadi hasilnya adalah 15. Ini adalah itunya segitiga. Ya, tingginya segitiga seperti itu. Ini kok nggak kelihatan ya Nak ya, yang bagian sini. Bu Vita garis ya. Nah, ini
Mohon maaf tapi kok jelek. Oke, pokoknya yang T ke B itu ada garisnya ya. Bu Vita baru ngeh juga kok hilang ini garisnya. Oke. Nah, jadi intinya ya dalil Pitagoras itu rumusnya adalah ini misalkan Bu Vita punya segitiga seperti ini. Sini A. Mohon maaf A-nya kok ekornya panjang banget. Oke, sini A, B, C. Jadi, untuk mencari C kuadrat, itu A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah B kuadrat. Ini berlaku untuk segitiga siku-siku. Jadi untuk mencari sisi miring segitiga siku-siku. Ini nanti silahkan dicatat di bukunya masing-masing ya. Ini Bu Vita garis ya. Mohon maaf kalau garisnya kurang rapi ya. Nah, ini adalah namanya dalil Pitagoras. Aduh, kok malah hilang, Nak? Sebentar. Bu Vita ulangi lagi. Oke, ya, ini namanya adalah dalil Pitagoras. Oke, nah, kalau di tugas kalian kemarin itu Bu Vita cari pakai dalil Pitagoras, hasilnya adalah koma. Ya, itu kalau di kelas 6, kelas 6A itu Ibu bonuskan ya, karena Bu Vita belum mengajarkan ke kalian. Nah, Bu Vita kira kan tidak ada, Bu Vita kan mengajari berdasarkan rangkuman dan menambahkan yang kira-kira yang biasanya keluar. Nah, kalau ini kan kadang keluar, kadang enggak. Nah, karena di soal kalian di tugas keluar, jadi Bu Vita tetap perlu memberikan contoh ya, atau menjelaskan ke kalian bagaimana cara menyelesaikannya. Seperti itu. Oke ya, langsung lanjut ya. Ini nanti bisa dipelajari lagi di rumah ya. Oke, sekarang volume dan luas permukaan bangun ruang gabungan. Perhatikan bentuk lemari anak di bawah ini. Nah, ini lemarinya. Bangun ruang yang sesuai dengan bentuk lemari tersebut merupakan gabungan antara bangun ruang kubus dan balok. Nah, ini kalau dirubah ke bentuk bangun ruang. Bangun ruang di bawah ini merupakan gabungan dari dua bangun ruang yang balok dan kubus ya. Oke. Berikutnya ya. Volume bangun gabungan itu merupakan jumlah dari volume bangun-bangun penyusunnya. Untuk dapat menghitung volume gabungan dua bangun ruang atau lebih, kita harus menghitung volume bangun-bangun ruang yang menyusun menyusun bangun gabungan tersebut. Jadi volume bangun ruang ya, volume bangun gabungan ya, volume bangun gabungan itu intinya adalah jumlah seluruh volume ya yang membentuk bangun tersebut. Jadi kalau ada balok dan kubus tadi berarti volumenya kubus dan balok itu dijumlah ya. Kemudian di sini demikian juga dalam menentukan luas permukaan bangun ruang gabungan. Permukaan bangun ruang gabungan bisa saja merupakan gabungan dari berbagai bentuk bangun datar atau bangun ruang seperti persegi, persegi panjang, setengah bola, selimut, kerucut, dan lain-lain. Nah, beda kalau untuk menentukan luas permukaan. Kalau luas permukaan bangun gabungan ya, bangun ruang gabungan, itu adalah jumlah seluruh luas yang membentuk bangun ruang tersebut. Jadi sama seperti yang di luas permukaan bangun datar kemarin. Ya, bedanya ya, ada bedanya ya, Nak ya. Sama deh, sama. Jadi kalau luas permukaan bangun ruang itu adalah jumlah seluruh luas bangun yang membentuk bangun ruang tersebut. Tetapi sisi yang menempel atau luas yang menempel itu nanti tidak dihitung. Kalau kemarin kan di luas permukaan yang bangun ruang itu kan yang sisi menempel nggak dihitung ya. Nah, kalau ini
Sama, jadi yang sisi menempel itu nanti luasnya tidak dihitung. Ya, jadi hanya luas permukaan yang di luar seperti itu. Ya. Jadi yang bawahnya ini, yang poin ketiga, permukaan bangun ruang gabungan bisa saja merupakan gabungan dari berbagai bentuk bangun datar atau bangun ruang. Oh, ini sama ya nak ya, ternyata ya, seperti yang atas ya. Oke, mohon maaf ya Bu Vita, ngetiknya 2 kali atau terulang ya. Oke, berikutnya ya. Langsung saja nanti Bu Vita beri contohnya biar nggak bingung. Nah, ini ada contohnya. Tentukan volume dan luas bangun ruang gabungan di samping. Nah, ini kan ada kubus dan balok ya. Kubusnya kan ini 10-10. Nah, ini 7. Ini 14. Nah, sekarang kita tentukan tingginya balok dulu. Kalau di sini 7, berarti kan di sini juga 7. Nah, ini kan 10, berarti di sini 10 kan? Nah, berarti di sini adalah 17. Di sini 14. Nah, lebarnya balok karena dia sejajar dengan sini, berarti di sini adalah 10 lebarnya. Ya, di sini juga 10. Oke, langsung kita kerjakan ya. Kita cari volumenya dulu. Di sini aja ya nak ya bawahnya. Volumenya kan berarti volume kubus ditambah volume balok. Bu Vita langsung masukkan rumusnya saja ya. Ditambah balok kan panjang kali lebar kali tinggi. Oke, kalian kan sudah tahu ini, oh ini rumusnya S pangkat 3 berarti dari kubus, panjang kali lebar kali tinggi dari balok. Kalian harus sudah paham, harus sudah hafal rumusnya dari bangun ruang maupun bangun datar ya. Karena ini nanti untuk mencari luasnya itu kita menggunakan luasnya bangun datar seperti itu. S pangkat 3, S-nya tadi kan 10 yang ini. Ya, ini panjangnya. Kemudian ini lebar. Dan ini adalah tinggi. Mohon maaf, ini lebarnya 10. Lebarnya 10, T-nya adalah 17. Berarti di sini 10 pangkat 3. Maaf, 3-nya kok gede banget ya nak. 3-nya itu pangkat. Oke, ditambah panjangnya 14 dikali lebarnya 14. Lebarnya 10 ya nak, mohon maaf. Tingginya 17. 10 pangkat 3 kan 1000. Ditambah 14 kali 10, 140 kali 7, nanti ketemu 2380. Nah, hasilnya adalah berarti 3380 cm kubik. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kalau luas permukaannya bagaimana, Bu? Nah, ini harus diperhatikan baik-baik. Kalau volume kan hanya jumlah volume yang membentuk bangun tersebut hanya dijumlahkan saja. Nah, beda kalau dengan luasnya, luas permukaan. Jadi sisi yang menempel ini ya, yang Bu Vita arsir hijau ini ya. Oke. 10-nya enggak itu ya nak, nanti kalau ketutup kalian bingung. Nah, yang sisi hijau ini yang Bu Vita arsir itu nanti tidak dihitung. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita kerjakan. Berarti kan dari balok sisinya yang satu kan hilang, berarti tinggal 5 kan? Berarti 5 dikali S kuadrat. Ditambah sekarang yang balok. Maaf, ini yang kubus ya tadi ya. Yang balok sekarang, yang sisi bawah sini. Ya, Bu Vita checklist merah ini, itu ada 2. Berarti kan ini yang panjang sama lebar. Berarti 2 dikali P
kali L. Terus ditambah sisi yang depan ya. Nah, yang Bu Vita arsir ini sama yang belakang sana. Nah, yang sana ya. Itu P sama T. 2 kali P dikali T. Kemudian ditambah yang pinggir. Yang pinggir ini Bu Vita kasih tanda kuning. Kelihatan ya? Yang pinggir. Yang samping lah. Nah, itu adalah L dikali T. Itu satu aja ya, Nak ya. Karena yang sebelah itu kan menempel, itu nanti sendiri. L dikali T. Nah, yang kecil ini ya, yang di sini ini, itu kan 7 sama lebar ya. Nah, itu kita hitung saja L sama T aja ya. Nggak apa-apa. Ini LT yang kedua ya. Ini yang kedua, ini yang pertama. Yang utuh dan yang mepet. Yang mepet dengan kubus. Nah, sekarang kita masukkan 5 dikali 10 pangkat 2 ya. Mohon maaf, ekornya kalau buat 2 kok panjang banget ini Bu Vita. Oke, 10 kali 2 ditambah 2 kali panjang kali lebar, 14 dikali dengan lebarnya tadi 10 ya. Ditambah 2 kali panjang kali tinggi. 14 dikali 17. Nah, kemudian ditambah L kali T yang samping kanan ya. Itu 10 dikali 17. Ditambah lagi, ini Bu Vita taruh di bawahnya ya, nggak apa-apa ya. Yang terpotong oleh sisi kubus. Nah, itu 7 sama 10 ya, berarti ya. Kan 10 sama 7. Tingginya kan 7 jadinya. Nah, sekarang kita hitung. 5 kali 10 kuadrat. 10 kuadrat 100 ya. Langsung saja 500. 2 kali 14. 2 kali 140, 280. 2 kali 14 kali 17 itu nanti ketemu 476 ditambah 170 dan ditambah 70. Nah, ini dijumlahkan nanti ketemu hasilnya adalah 1496 cm persegi seperti ini. Jadi ingat ya, sisi yang menempel itu nanti tidak dihitung. Nah, dicari satu persatu seperti ini biar aman. Nah, Bu Vita kan kemarin juga mengajari kalian itu seperti ini ya. Oke, sekarang yang contoh soal berikutnya. Ini tetap diminta menentukan volume dan luas permukaannya. Sekarang kita cari volumenya. Ini berarti panjang ya. Panjang. Ini lebar. Ini tinggi. Nah, ini 14 itu antara tinggi balok dan tinggi limas. Berarti tinggi limasnya berapa? Nah, tingginya berarti dia 14 dikurangi 6 dari tinggi ini ya. Tingginya balok kurangi 6. Nah, nanti ketemu hasilnya adalah 8. Oke, langsung kita cari volumenya dulu. Langsung ya, volume limas itu kemarin 1/3 kali luas alas kali tinggi. Ditambah balok panjang kali lebar kali tinggi. Nanti kalau masih yang bingung ini Bu Vita kok
luas alas kali tinggi, panjang kali lebar kali tinggi. Dihafalkan lagi nanti ya. Volume bangun ruangnya. Jadi harus hafal dulu. Kalau nggak hafal nanti nggak bisa. Ya. Luas alasnya, panjang kali lebar kan? Kali tinggi. Ini kita itu dulu. Ini jumlah ya nak ya, bukan kali ya. Bu Vita miring itu tadi. Oke, kita masukkan sekarang. 1/3 kali panjangnya berarti 12. Lebarnya 8. Tinggi limasnya 8 ya, yang atas ya. Oke, sini 8. Mohon maaf, tulisannya kalau itu yang penting terbaca ya. Panjang kali lebar kali tinggi 12 kali 8 kali 6. Kita coret, sini kan 4. Jadi 4 dikali 8 dikali 8. Itu nanti hasilnya 256. Jadi dari 4 dikali ini ya, yang atasnya ya 4 dikali 8 dikali 8. 256 ditambah 576. Nah, hasilnya adalah 832 cm persegi. Seperti itu. Nah, sekarang kok cm persegi? Kan dia volume ya, nak. Berarti cm kubik. Sekarang yang luas permukaan. Ini ya. Berarti dia balok sama limas. Limasnya kan alasnya nempel tuh. Berarti dia nggak dihitung. Berarti dia setengah. Kan hanya sisi tegaknya aja tuh. Bentuknya segitiga. Ada 4 kan? Berarti 4 dikali setengah kali alas kali tinggi. 4 kali setengah kali alas kali tinggi. Ya, yang ini. Yang atasnya ditambah yang bawahnya sekarang. Panjang kali lebarnya ada 1. Karena yang atas nempel dengan yang alasnya si limas tadi. Berarti nggak dihitung. Kemudian 2LT. Lebar kali tingginya kan 2. Sama ditambah 2PT. 2 kali panjang kali tinggi. Nah, 4 dikali setengah. Alasnya kan berarti ini kan sama halnya dengan alas segitiga, ya. Itu kan berarti 12. Oke, di sini 12 kali. Nah, ini tinggi segitiganya kan belum tercari ya, nak ya. 12 kan berarti di sini ya, 6 ya. 6 sama 8. Ya, berarti kita pakai dalil Pitagoras. Kan ini tuh, kan ke sini itu yang Bu Vita garis ya. Nah, ini aja wes, yang di samping ini, yang gampang. Oke ya. Ini ada 4 ya, berarti kan separuhnya 8 kan, maaf 6 ya, di sini 6 dan 8 dari 12 ini tadi, berarti tinggi segitiga, kelihatan ya, 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat itu 36 ditambah 8 kuadrat 64 ya. Nah, itu 100 ya di sini tinggi segitiga itu sebentar, nak. Bu Vita sini ya, Bu Vita apa namanya kasih panah. Berarti tinggi segitiga itu akar dari 100. Nah, hasilnya adalah 10. Nah, berarti ini tinggi segitiganya adalah 10. Oke, paham ya?
Kita pakai dalil Pitagoras apabila nggak ada, tidak dicantumkan di situ. Caranya seperti itu. Panjang kali lebarnya 12 kali 8. Kemudian lebar kali tinggi 2 kali 8 kali 6. Ditambah 2 kali 12 dikali tingginya 6 ya. Ini kita coret. Di sini 2. 2 dikali 12. 24 ya. 24 dikali 10. 240. Ditambah 12 kali 8, 96. Ditambah 2 kali 8 kali 6 itu 16 kali 6, 96 ya. 60 sama 36. Oke, kemudian ini 2 kali 12 kali 6 itu ketemu 144. Nah, sekarang kita jumlah 240 ditambah 96 ditambah 96 ditambah 144 itu ketemu 576 cm persegi. Seperti itu caranya ya. Jadi harus teliti. Oh, ini tadi tinggi segitiganya belum diketahui di sisi tegaknya. Berarti kita cari dulu pakai dalil Pitagoras yang tadi. Ya. Oke, berikutnya. Ini nanti mohon maaf ya kalau misalkan videonya agak panjang ya nak ya. Soalnya ini Bu Vita samakan dengan tugasnya hari ini. Jadi nanti biar ngerti caranya mengerjakan seperti apa. Ya. Nah, di sini juga diminta menentukan volume dan luas permukaan bangun ruang di samping. Nah, ini karena diameternya 14, berarti R-nya adalah 7 ya. Tingginya ini tinggi tabung. Tetap. Nah, tinggi tabung. Nah, kemudian tinggi kerucut berapa ini? Di sini. Ini kan 18, ini 12. Mohon maaf, 12-nya nggak kelihatan ya. Oke, tinggi tabung. Berarti 18 dikurangi 12. Berarti tingginya kerucut TK ya. Nah, TK gini aja. Itu adalah 6. Dari 18 dikurangi 12. Nah, 7 itu adalah garis pelukis atau S ya. Nah, sekarang kita cari volumenya. Volume kan berarti 1/3 dari kerucut ya. Dari atas saja dulu kita ngerjainnya. Pi R kuadrat T ditambah tabung kan Pi R kuadrat. Pi R kuadrat T. Oke, kita masukkan 1/3 bisa dibagi dengan 7 pakai 7. Nah, ini jari-jarinya kan 7, itu langsung Bu Vita pecah ya. Tingginya 6 ya. Sini. Ditambah 22/7 dikali R kuadratnya 7 kali 7 langsung Bu Vita pecah juga. Tingginya tabung 12 ya. Nah, ini kita coret 2 ya. Ini kita coret. Ini kita coret juga. Nah, berarti 22 dikali 7 dikali 2. Ditambah 22 dikali 7 dikali 12. Oke, hasilnya di sini 22 kali 7 berarti 22 kali 14 ya. Itu 308 ditambah
1848. Nah, hasilnya 2150. Aduh, mohon maaf nak, coret. 5-nya kok gede banget sih, Bu. 56 cm kubik. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kalau luas permukaannya bagaimana, Bu? Kita cari ya. Luas, berarti kan dia luas tabung tuh. Ya, nanti kan luas tabung itu kan 2πr ditambah PRS atau apa gitu ya, nak ya. Nanti bisa dicari. Nah, itu di halaman, sebentar ya, Bu Vita bukakan. Di halaman 118. Nah, itu kan kalau luasnya 2πr dikali R ditambah T. Nah, itu kalian lihat yang di atasnya ya. Jadi ada dari luas alas dan atap yang 2πr kuadrat ditambah 2πr dikali T. Nah, ketemunya nanti hasil akhirnya yang di kotak hijau itu ya. Nah, tapi kita pakai karena dia atapnya nempel berarti tidak dihitung. Jadi nanti ketemu rumusnya seperti ini. PR kuadrat, karena kan 1 jadi PR kuadrat aja. Kalau 2 ada atapnya berarti PR kuadrat ya. Ditambah 2PR dikali T. Nah, ini yang tabung ya. Kalau yang kerucut, Bu, yang kerucut kan alasnya nempel tuh, berarti dia hanya luas selimutnya saja ya. Luas selimutnya itu adalah PRS. Nah, nanti bisa dibuka di bukunya ya. Nah, kemudian kita masukkan di sini 22/7, 7 kali 7 ya, ditambah 2 kali 22/7 kali 7 dikali tinggi tabungnya 12 kan tadi, kali 12 ditambah ini 22/7 dikali 7 kali garis pelukisnya yang S itu adalah tuh 7. Oke, kita coret ini juga ya. Nah, berarti 22 dikali 7 ditambah 2 kali 22 dikali 12 ditambah 22 kali 7. Nah, ini 154 ya. Ditambah 44 kali 12 itu 528. Yang terakhir 154. Nah, hasilnya nanti adalah 836 cm per segi ya. Ini begini biar nggak bingung. Oke, itu jadi luasnya seperti ini ya. Nanti bisa dilihat juga selimut, luas selimut kerucut, permukaan kerucut itu seperti apa ya. Oke, lanjut. Yang ini slide terakhir ya, nak ya, habis ini tugas. Oke. Kita diminta, kita hanya diminta mencari volumenya saja. Nah, ini kan ada 2 kerucut ya, dan 1 tabung. Nah, 12 itu jari-jarinya ya, R-nya 12. 16 ini dia tinggi kerucut. Yang 10 tinggi tabung. Ya,
Oke, kita cari, berarti dia karena 2 kerucut, berarti kita kalikan 2 kali 1/3 kali pi r kuadrat T. Ditambah volumenya tabung. Volumenya tabung berapa itu? Apa rumusnya? Pi r kuadrat T. Oke, kita masukkan 2 kali 1/3. Pi-nya karena dia tidak bisa dibagi dengan 7, berarti pakai 3,14. Ini kok Bu Vita jaraknya panjang banget ya, Nak? Oke, 3,14 kali 12 ya. Langsung Bu Vita pecah ya, Nak ya. Tinggi tabung, tinggi kerucutnya 16 ya. Ditambah 3,14 karena jari-jarinya kan sama ya. 12 kali 12 dikali 10. Nah, kita coret. Dia bisa ya 4 ya. Berarti 2 kali 3,14 kali 4 kali 12 kali 6, maaf kok koma ini, kali 16. Sebentar, Bu Vita hapus saja 16-nya. Oke, gak muat soalnya. Nah, panjang banget ini. Oke, gini ya. Ditambah 3,14 dikali 12 dikali 12 dikali 10, nanti itu ketemu hasilnya 4.521,6. Nah, ini nanti ketemu 4.823,04 ditambah 4.521,6. Nah, itu nanti hasilnya adalah 9.344,64 cm kubik. Seperti ini cara mengerjakannya. Ya. Ini sepertinya di tugasnya nanti ada ya. Di nomor terakhir kalau nggak salah. Oke, lanjut ya. Ini hampir 40 menit ternyata. Tugas hari ini nanti silahkan dikerjakan halaman 134 sampai 135 ya. Itu semuanya 5 nomor ya. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, itu kan sudah Bu Vita jelaskan di video hari ini ya. Nanti kalau masih ada yang bingung dan ada kendala seperti biasa, nanti kalau kelas 6A tanya ke Bu Vita, kalau kelas 6B di Bu Mega ya. Oke, baik, terima kasih ya anak-anak. Kalian sudah menyimak video pembelajaran Ibu hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, kalian tetap semangat belajarnya, dan selalu jaga kesehatan. Dan sampai jumpa bagi yang mengikuti PTM hari besok Senin ya. Oke, baik, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.